Teten Mas Duki, Menteri termiskin Jokowi, cita-citanya jadi guru buyar. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Mas Duki diketahui sebagai menteri yang memiliki jumlah harta paling sedikit dibandingkan menteri-menteri lainnya di Kabinet Indonesia Maju. Sebagai informasi, Teten dicap sebagai menteri termiskin karena memiliki harta paling sedikit di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu diketahui berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara yang dihimpun KPK. Data itu bisa diakses melalui situs lhkpn.kpk.go.id. Dilihat dari kompas.com pada Kamis 23 Maret 2023. Data terakhir yang dipublikasi KPK adalah LHKPN tahun 2021. Jumlah harta kekayaan Teten pada tahun 2021 mencapai 4,28 miliar. Itu bertambah 9,99% dari 2020 yang mencapai 3,9 miliar rupiah. Lantas, siapa sebenarnya sosok Teten Mas Duki? Dilansir dari kompas.com, kisah hidup Teten berawal dari Garut, Jawa Barat, 6 Mei 1963. Sang ayah bernama Mas Duki merupakan pengusaha di bidang pengelolaan tapioka dan jual beli hasil bumi. Sementara sang ibu bernama Ena Hindasya juga terjun di bisnis yang sama, namun lebih mengurusi administrasi dan manajemen perusahaan. Lahir sebagai anak kelima dari 8 bersaudara, Teten terbiasa dengan sikap mengalah. Di satu sisi, ia harus rela mendahului adik-adiknya. Di sisi lain, ia juga mesti besar hati bila sang kakak mendahulinya dalam hal apapun. Namun ada nilai yang tidak disadari terpupuk dari dalam diri Teten kecil, yakni soal bagaimana bersikap adil kepada orang-orang di sekelilingnya. Sebagai anak tengah, ia dituntut mesti bersikap dewasa untuk menghadapi sifat kekanak-kanakan adiknya dan ego para kakaknya. Ketika memasuki bangku perkuliahan di Universitas Pendidikan Indonesia, nilai-nilai yang terpupuk selama ini bak menemui hilirnya. Teten terjun dalam berbagai kegiatan politik, meski saat itu tengah gencar-gencarnya depolitisasi di tataran kampus oleh Orde Baru. Dunia politik kampus merupakan hal yang baru dan menyenangkan bagi seorang Teten yang saat itu bercita-cita menjadi seorang guru. Terbiasa dengan gerakan sipil, kegiatan politik, dan kerangka berpikir ilmiah membuat Teten mulai meninggalkan mimpinya sebagai seorang guru. Selepas tamat kuliah, ia memang sempat mencicipi menjadi guru salah satu SMK di Tangerang selama 4 tahun. Namun setelah itu, Teten memilih aktif untuk menjadi pegiat hak asasi manusia.